PT-nya segera. Like is your sense in Karena waktu sudah menunjukkan 8 lebih 5 menit, barangkali kita akan mulai untuk presentasi hari ini. Untuk saat bagian presenter mempresentasikan, silahkan on cam begitu ya, nyalakan kameranya. Jadi mohon diperhatikan, silahkan nyalakan kamera ketika giliran presenter itu mempresentasikan bagiannya masing-masing. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin seperti biasa ya, kan sudah berkali-kali presentasi dengan saya. Jadi sebelum next ke bagian sebelumnya, saya akan mengajukan pertanyaan dulu. Jadi jangan langsung pindah ke presenter berikutnya. Kita akan ada sesi tanya jawab dulu. Oke, silahkan dibuka untuk presentasinya kelompok A7. Silahkan. Baik, terima kasih atas setuju mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum mulai presentasi, langkah baiknya kita melakukan penganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman kelas A dan Dr. Peragan sebagai pengampu mata kuliah akuatik. Kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan materi yaitu Crustacea. Bisa next slide.
Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama ada Gabriel Chelsea Putriwinata dengan NIM akhir 172. Yang kedua ada saya sendiri Kadar Rumiandika dengan NIM akhir 178. Yang ketiga ada Nimade Anggiyasna Pratiwi dengan NIM akhir 185. Yang keempat ada Agusti Agung Narada Mahardika dengan NIM akhir 190. Dilanjutkan dengan IGD Ariana Antara dengan NIM akhir 193. Dan yang terakhir ada Kleprinho Kalau Goinho dengan NIM akhir 196. Next slide. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama yaitu anatomi dari Crustacea. Crustacea adalah kelompok besar hewan yang tak bertulang belakang atau intervertebrata yang termasuk dalam film Stop dulu ya, Arthropoda. stop dulu. Kamera kamu kepotong itu, full face. Jangan kepotong seperti itu. Ya, silakan Ya, dilanjut lagi. baik Manuela, untuk materi pertama ini kita masuk ke anatomi, yaitu anatomi dari lobster. Lobster dibagi menjadi 3 bagian anatominya, yaitu ada Sipanotorak atau bagian kepala dan digabungkan dengan dada. Ini adalah kontrol pusat dari fitur di vital pada lobster. Yang pertama ada mata yang bersifat atau berbentuk majemuk dengan memiliki fungsi yaitu mendeteksi gerak dan penglihatan dari lobster tersebut. Dilanjutkan dengan antena atau antenius yang menjadi indera sensorik, yaitu indera dibagi menjadi 2 lagi, yaitu antena dibagi menjadi 2 lagi, yaitu antena yang besar yang memiliki fungsi sebagai indera peraba, dan adapun antena yang lebih kecil memiliki fungsi sebagai indera penciuman. Dilanjutkan dengan mulut, mandibula, dan maksila. Memiliki fungsi sebagai memproses dan memegang makanan. Seperti pada gambar, itu mandibulanya memiliki fungsi untuk memegang makanan lalu dimasukkan ke mulut. Dilanjutkan dengan grand legs dan lambung yang memiliki fungsi sebagai tempat pencernaan mekanis dan kimiawi pada proses pencernaan dari anatomi lobster tersebut. Dilanjutkan dengan jantung yang memiliki fungsi untuk memompa dan hemolifia darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada otak, pastinya untuk memiliki fungsi untuk mengingat atau memberikan daya ingat ke lobster tersebut. Nah, dilanjutkan dengan bagian selanjutnya setelah Sipanotorak, yaitu bagian abdomen. Nah, bagian abdomen ini yang penting untuk mobilitas dan reproduksi. Adapun bagian bawah yaitu tali saraf pada jalur saraf yang sudah terdengar. Halo, apakah suara saya terdengar? Nggak putus-putus suaranya. Oke, coba ulangi dok. Dilanjutkan ke bagian abdomen. Yaitu yang pertama ada di bagian abdomen ini ada intestis atau usus yang memiliki fungsi untuk menuntaskan progres pencernaan dan menyalurkan sisa makanan untuk dikeluarkan melalui anus. Dilanjutkan dengan tali saraf atau ventral adalah jalur saraf utama yang mengirimkan sinyal cepat dari otak ke anggota gerak. Dilanjutkan ke kelenjar reproduksi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sel kelamin atau sel telur atau sperma untuk memastikan kelangsungan hidup spesies. Nah, yang terakhir ada bagian ekstremitasi, adalah alat yang memiliki fungsi menggerakkan
menggerakkan lobster untuk berinteraksi, berjalan, dan bertahan. Bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada capit atau chills, adalah senjata utama atau satu capit chest yang digunakan untuk menghancurkan, yaitu capit yang berukuran lebih besar. Sementara untuk capit lainnya digunakan untuk memotong dan memegang makanan sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, adapun bagian selanjutnya yaitu bagian kaki jalan atau perifords, digunakan lobster untuk bergerak dan mencari pijakan di dasar laut. Nah, dilanjutkan ke bagian yang terakhir yaitu kaki renang atau kipas yang bertujuan untuk sebagai anggota gerak pada sistem pergerakan dari lobster tersebut. Bisa next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem fisiologis dari lobster atau sistem atau lobster ini. Adapun sistem dari fisiologisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem pernapasan atau respirasi. Lobster bernapas dengan insang yang terletak di bawah kerapas di bagian septamotorak. Nah, lobster ini menggunakan insang yang merupakan organ berbulu halus yang terletak di dalam ruang brachialis terlindung di bawah kerapas. Nah, dilanjutkan dengan sistem pencernaan. Makanan kanibat atau rahang dan dibantu oleh maksilah dan menaklikat bagian mulut sebelum dicerna atau dihancurkan. Dilanjutkan dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi yaitu pori-pori genital pada betina berada di bagian pangkal kaki berjalan yang ketiga, yaitu yang dapat dihitung dari atau lebar itu merupakan pangkal kaki untuk menyimpan atau untuk masa inkubasi pada sel telur, lalu di bagian abdomen bagian bawah. Setelah itu untuk pada jantan berada di bagian kaki kelima. Dilanjutkan pada sistem gerak. Gerak dilakukan melalui kaki berjalan dan kaki renang. Yang terakhir ada indera. Lobster memiliki indera penglihatan melalui mata yang majemuk dan sistem peraba melalui penciuman yang kuat melalui antena yang memiliki peran sebagai indera peraba dan penciuman yang lumayan tajam. Bisa next slide. Bisa next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke etiologi. Mungkin pada presentasi selanjutnya ya. Oh, dulu, tadi kan sudah saya jelaskan. Sebelum ke presentasi selanjutnya, saya akan ajukan pertanyaan dulu. Ini kamu dari tadi ngadep bawah terus. Ini kamu pasti baca ini. Kameranya luruskan lagi, itu masih terpotong itu kameranya. Sekarang saya tanya, apa perbedaan udang, kemudian kepiting, dan lobster? Apa, Dak? Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Dak. Apa perbedaan udang, kepiting, dan lobster?
Baik, mungkin untuk perbedaan dari udang, kepiting, dan lobster ini tidak begitu kelihatan dok, karena setahu saya atau yang saya baca ada perbedaan di bagian penyimpanan dari apa namanya untuk sel telurnya nih kak. Kamu pernah makan Sama seafood apa kalau enggak? untuk Ini persamaan bentar. kak mungkin di Kamu bagian jawaban kamu, apa namanya. bentar tunggu. Jawaban kamu tidak ada perbedaan yang mencolok begitu. Kamu apa enggak pernah makan seafood? Apakah tiga-tiganya itu tidak ada perbedaan mencolok? Saya tanya ke audiens ini, coba ke audiens dulu. Ini jawabannya agak janggal. Ini kamu menjawab tidak ada perbedaan yang mencolok. Artinya kalau tidak ada perbedaan mencolok, tiga-tiganya tuh mirip. Bedanya cuma Terus bagaimana ini ya kamu ini jawaban kamu kalau tiga-tiganya tidak mencolok perbedaan artinya mirip, nggak bisa dibedakan itu. Padahal udang, kepiting, lobster jelas-jelas kalau dari tiga-tiganya beda begitu. ya, mungkin kalau dari sistem anatominya bentuk ini ke yang berbeda kok. Kalau lobster ini lebih ke besar untuk seperti kayak capitnya nih ke capitnya itu lebih besar dan memiliki fungsi sebagai pemecah untuk makanannya itu juga. Kemudian cara bergeraknya bagaimana? Ada perbedaan enggak? Cara bergeraknya. Kalau untuk yang saya tahu untuk pergerakan dari lobster perbanding lobster dan udang itu, lobster sistem pergerakannya bisa melalui atau berjalan di atas pasir, sedangkan untuk udang lebih ke berenang itu udah untuk bedanya ada. Ya, jadi mungkin saya tambahkan ya, ini prinsipnya jangan bilang tidak ada perbedaan yang mencolok. Itu kesannya kamu bilang ya tiga-tiganya mirip begitu loh. Jadi bahasanya tolong diperbaiki. Jadi kalau misalkan lobster dan kepiting mungkin karapasnya itu keras begitu ya, lebih keras dibandingkan udang begitu. Kalau kamu tidak ada perbedaan mencolok, udang berarti sama karapasnya dengan kepiting dan lobster, kan itu berbeda. Kemudian lobster di karapasnya itu beberapa spesies dia memiliki duri. Seperti itu contoh sederhananya. Kemudian tadi mungkin cara bergerakannya mungkin ya kurang lebih seperti yang Anda jelaskan itu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kepiting atau lobster itu biasanya cenderung pada dasar laut, biasanya di dasar. Walaupun demikian lobster baru biasanya kadang-kadang di dasar dan juga berenang. Kalau kepiting biasanya di dasar dia, nah mungkin berenang seperti udang begitu. Kemudian yang saya tanya selanjutnya adalah tadi kamu jelaskan di anatomi bahwa krustasea itu matanya majemuk. Apa itu matanya majemuk itu maksudnya itu? Tolong diperjelas. Bisa kembali ke tanah. Baik, mungkin dapat di zoom ya. Mata majemuk itu seperti maju dari mata-mata dari spesies hewan lainnya itu tidak. Lebih maju bagaimana? Maksudnya maju itu maksudnya lebih menonjol Lebih apa lebih kayak bentuk lebih kompleks atau lebih apa lebih maksudnya? kayak bentuknya lebih Gimana? gitu. Lebih matanya itu lebih menonjol, Menonjol begitu. matanya lebih menonjol loh. Masa seperti itu? Ini kalau teman-teman itu dulu hebat tuh matamu dari apa dok? Aduh, suara kamu putus-putus Mungkin ini. sinyal Nggak, jelek di nggak, sini dok. nggak bisa ini Oke, kamu saya lanjut ulang. ini. Nggak bisa ini. Suara kamu putus-putus ini next presenter saja ini. Nggak bisa. Anu. Next, next presenter saja dulu. Kamera kamu matikan, baru nanti presenter berikutnya nyalakan supaya tidak memakan sinyal yang banyak ini. Jadi silakan presenter berikutnya saja.
Kamu matikan aja dulu kameranya. Ke presenter berikutnya dulu. Baik, izin melanjutkan. Pada kelompok kami mengambil kasus pertama yaitu akut hepatopankreatik necrosis disease pada udang faname yang dibudidaya di tambak Siapa ini? udang. Oh, nggak Saya, kelihatan saya. Ya, silakan silakan. Bentar sini saya ada isi kuliah juga ini soalnya. apa bisa dilanjutkan, Dok? Ya ya silakan silakan. Sorry sorry ini saya belum unmute. Lanjutkan lanjutkan. Oke, baik, Dok. Di mana etiologinya akut hepatopankreatic necrosis disease disebabkan oleh Vibrio parahemolyticus yang membawa plasmid PVA1 dan menghasilkan toksin PIR-AB, di mana bakteri ini berkembang pada kondisi lingkungan tambak yang kurang optimal, seperti suhu yang kurang bagus dan pH yang tidak stabil. Dilanjutkan dengan mekanisme infeksi, di mana bakteri ini masuk melalui saluran pencernaan udang, kemudian berkembang di usus dan hepatopankreas. Setelah itu, bakteri melepaskan toksin PAB yang mulai merusak sel-sel pada organ tersebut. Dengan patogenesis, di mana toksin menyebabkan nekrosis dan pemucatan hepatopankreas sehingga fungsi pencernaan dan kekebalan udang menurun. Udang menjadi lesu, pertumbuhan lambat, dan pada kasus berat dapat mengalami kematian massal dalam waktu yang sangat signifikan. Tolong di next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala klinis secara umum penyakit AHPND atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease pada udang faname, di mana gejala klinis yang umum terjadi pada udang adalah udang tampak lesu dan kurang responsif, dengan pertumbuhan yang sangat melambat, terutama pada fase awal budidaya di umur 60 hingga 70 hari, di mana seharusnya udang mencapai berat 8 hingga 12 gram. Namun, pada sampel hanya memiliki berat 2,5 hingga 3,5 gram. Gerakan renang udang spiral menunjukkan tanda gangguan sistemik akibat toksin dengan hepatopankreas pucat hingga putih, mengalami atrofi dan nekrosis, dan usus terlihat kosong karena terganggunya fungsi pencernaan. Yang bisa kita lihat pada gambar, di mana pada gambar A adalah gambar udang yang sehat, dan pada gambar B adalah udang yang terkena penyakit hepatopankreatik necrosis dengan ciri usus kosong dan juga hepatopankreas yang kosong. Um, bisa di next slide. Izin dok, untuk bagian selanjutnya sudah di teman saya. Untuk bagian saya sudah selesai. Apakah dari dokter ada pertanyaan? Lalu ini kenapa stop ini? Sudah ya? Iya dok, untuk ini saya sudah yang saya jelaskan. Mungkin Ya, bisa sorry sorry ini saya dikembalikan. nyambi ada koas juga nih. Baik Oke, dok. ini tadi kamu bahas sampai mana tadi? Coba ini Coba sekilas saja. dikembalikan slide-nya ke slide sebelumnya. Tadi Oh, saya bahas etiologi, mekanisme etiologi. infeksi, patogenesis, sama gejala klinis secara umum, dok. Untuk Ya, penyakit, ini etiologinya sekarang saya langsung tanya aja ya. Acute hepatopancreatic necrosis disease itu etiologinya dia apa? Maksudnya apakah virus, bakteri, parasit atau apa? em, untuk etiologinya sendiri itu
Dia virus, Dok. Virus. Tapi Maaf, kalau maaf, di bakteri, Dok. slide-nya itu Maaf, apa loh? Nah, ini maaf, nggak Dok, salah. konsisten kamu ini. Nah, ini di slide-nya sudah tinggal baca saja, kok kamu bisa salah ini virus ini. Nah, Maaf, sekarang Dok, saya tanya, bakteri. bedanya virus sama bakteri apa? Untuk perbedaannya, Bentar, saya sambil. bak sebentar. Untuk perbedaannya itu di bakteri ukurannya lebih besar dari virus, Dok. Ukuran bakteri lebih besar daripada virus, begitu ya? Iya, Dok. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau bakteri itu di luar inang, dia bisa hidup nggak? Bisa, Dok. Kalau virus? Hanya bisa berkembang di dalam sel inang kalau virus, Ya, Dok. kalau di luaran inaktif. Nah, itu kuncinya itu ya. Ini sudah bisa membedakan lah ya. Oke lah. Jangan sampai salah gitu. Kamu kan presentasi, kamu sudah melewati slide itu tadi. Saya tanya, tapi virus ini kan bakteri. Kamu sudah tulis juga kan ini. Baik, Dok. Maaf, Dok. Kemudian tidak usah maaf begitu kan ya, kalau kita belajar jangan jangan dikit-dikit maaf apa-apa ya. Lanjut saja kemudian kira-kira ini kan ada menghasilkan toksin pir AB ini ya. Ada pir AB nih kamu tulis ini. Apa ini bacanya ini? Ada kepanjangannya nggak itu? Untuk kepanjangannya itu toksin pir A dan pir B, Dok. Jadi AB itu ada dua toksin berarti ya, ada pir A dan pir B begitu. Iya, Dok. Nah, kira-kira yang menyebabkan kerusakan hepatopankreas ini apakah toksinnya ini atau bagaimana? Dia kan menghasilkan toksin tuh. Jadi tidak hanya bakteri ini saja, jadi segala bakteri itu dia punya mekanisme untuk apa namanya istilahnya menghancurkan sel itu ada memang beberapa bakteri itu memiliki toksin. Nah, kalau dalam kasus bakteri Vibrio ini toksin pir A dan pir B-nya ini apakah dia berdampak langsung kepada hepatopankreasnya atau bagaimana? Hmm, Untuk eh, yang menyebabkan patopankreas itu dari ini, Dok, bakteri yang menghasilkan toksin pir AB. Bakteri membawa plasmid PVA satunya menghasilkan toksin pir AB, Dok. Ya, kan saya tanyakan pir A dan B-nya itu, apakah yang menyebabkan kerusakan toksinnya itu apa bagian lain dari bakterinya? Bakteri kan strukturnya kompleks itu, ada beberapa bagiannya. Dan itu ada beberapa yang namanya faktor virulensi itu ada menghasilkan toksin. Nah, ini toksin pir A, B-nya ini apakah yang menyebabkan kerusakan hepatopankreas? Kan judul penyakitnya kan hepatopankreatik nekrosis akut begitu kan. Nah, saya tanyakan itu toksinnya itu kah yang menyebabkan itu kerusakan? Iya, Dok, dari toksinnya yang Nah, membuat kan jawabannya gitu kerusakan. aja kan. Ya apa tidak begitu loh. Iya, Dok. Jangan muter-muter seperti itu. Kemudian kira-kira faktor apa yang mendukung dari penyakit ini kalau bisa terjadi itu? Maksudnya kasih contoh misalkan ada faktor lingkungan, misalkan kualitas airnya bagaimana atau apa kan kemarin yang minggu lalu kan kalau kita muluskan kan sudah bahas kan bahwa faktor lingkungan kayak misalkan air entah itu pH, tingkat salinitas dan sebagainya kan bisa menjadi faktor pendukung terjadinya penyakit. Nah, kalau yang pada kasus ini dia ada nggak kira-kira faktor yang memicu peningkatan kasus infeksi ini? Untuk dari faktornya sendiri itu bisa dari faktor lingkungan di mana suhu terlalu tinggi pada air, misalkan itu di 32 hingga 35 derajat dan juga pH yang tidak stabil atau terlalu rendah, Dok. Oke, siap. Berarti bisa next presenter ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik, masuk mungkin dilanjutkan dengan teknik diagnosis pada APH, AHPND yaitu akut hepatitis necrosis disease pada udang. Adapun diagnosis yang pertama yaitu diagnosis morfologi atau pengamatan klinis. Klinis pertumbuhan ini terjadi yaitu hepatopankreas
mengalami proses mengambil dan terlihat cat putih. Untuk spesifik menggunakan deteksi pengambilan simpulan organ menjadi target infeksi PHV, PA, PN yang interaksi dan dilanjutkan dengan interaksi DNA, di mana DNA diekskresi menggunakan kit link extension, dilanjutkan dengan menggunakan materi fisika yaitu identifikasi PHND yang dilakukan dengan metode NIST PCR menggunakan frame AV4 yang memiliki hasil yaitu AVHD yang dengan munculnya pita Polygon DNA dan analisis kualitas air sebagai pendiagnosis, yaitu parameter abnormal yang muncul apakah suara saya terdengar? Itu parameter abnormal yang memicu APHD. Yang pertama yaitu pas suhu yang terlalu tinggi, yaitu antara 32 sampai 35 derajat pada sampel 1/3 dan pada pH yang tidak stabil, yaitu kisaran 7,5 pada sampel 6. Next. Ini kenapa berhenti ini? Ada apa ini? Halo? Next. Mungkin untuk teknik diagnosisnya ada dengar nggak? Ini ada kendala ini. Halo? Nah, untuk teknik diagnosisnya Suaranya putus-putus ini. halo Dok? Iya, iya, Terdengar? bisa. Ini Mungkin sudah apa teknik gimana ini? diagnosisnya udah, Ini siapa nih yang presenternya tadi ini? teknik diagnosisnya udah ada. Iya, ini siapa yang Sudah mempresentasikan? ada. Iya, maksudnya Saya siapa nih? ada orang Kok kamu lagi nih? Kamu kan tadi sudah nih kayaknya. Romia Ricardo yang tadi anatomi fisiologisnya. Iya, ini kamu yang presentasikan diagnosis tadi. Halo? Waduh, nih koneksinya ini. Udah kalau online seperti ini dah. Ini next saja nih, next saja ini. Next selanjutnya saja. Yang berikutnya. Silakan yang Kasus berikutnya. kedua, kita mengambil penyakit infeksi kita ada rabies. Biolognya akan bisa ada jalur air yang patogen dan patogen ini merupakan agen penyebab utama penyakit Krabs valvu pada Rutasia air. Mekanisme infeksinya jadi ketika kasus yang kemudian menempel pada inang yang rentan kita sebut patogenesisnya. Infeksi dimulai pada daerah kutikula yang rentan seperti membran antar segmen yang menyebabkan invasi HIPA ke epikutikula dan kerusakan jaringan yang luas. Contohnya, merupakan salah satu inang rentan karena kurangnya kekebalan genetik yang mengakibatkan kematian.
Selanjutnya adalah gejala klinis umum. Yang COVID keluar pada siang hari, yang dimana sebenarnya COVID itu adalah hewan nokturnal. Dua, gangguan koordinasi gerak, seperti berjalan tidak stabil, sering terjadi. Yang ketiga, refleks menghindar yang menurun, seperti respon lambat saat ingin disentuh. Yang keempat, tidak mampu membalikkan tubuhnya saat terbalik. Yang kelima, kematian terjadi secara cepat dan masif. Dan yang terakhir, adanya melanisasi atau bercak kecoklatan pada kutikul. Contohnya seperti pada di gambar. Gambar satu itu adalah kopis yang normal, sedangkan gambar kedua adalah kopis yang sudah terkena infeksi dari jamur Apomemia astacei. Terjadi adanya melanisasi atau bercak kecoklatan di kutikul abdomen dan di periopodanya. Dari dokter, apakah ada pertanyaan karena bagian saya sudah selesai? Ya, ini menarik sekali ya. Ini gejala klinisnya ada crayfish keluar pada siang hari gitu. Padahal kan dia kan nokturnal gitu. Tiba-tiba dia bisa keluar siang hari begitu. Yang awalnya dia suka begadang, sekarang dia sudah mulai menjalani hidup seperti kita gitu, keluar pada siang hari. Kira-kira tuh bagaimana mekanismenya kok bisa dia dari yang dia nokturnal terus dia jadi keluar siang hari itu apa yang terganggu di sana? Jadi karena jamur itu sistem saraf ya dok, jadi membuat crayfish ini stres, jadinya dia kehilangan fokusnya untuk ya menghilangkan kebiasaan yang biasanya jadi terganggu. Jadinya Ya, dia keluar siang-siang. ya ini unik sekali begitu ya. Ini menarik sekali begitu ya. Jadi yang nokturnal tiba-tiba keluar siang hari begitu. Ini kan jarang-jarang kita temui gejala klinis seperti ini gitu pada hewan-hewan darat gitu. Jadi kayak unik gitu. Melanin gitu. Pertanyaan saya itu, melanin itu apa? Kalau menyebabkan perubahan warna pada tubuh. Enggak, itu melanisasi. Kalau melanin apa? Saya kan tanyanya melanin. Melanin itu sebenarnya Dan itu pigmen alami yang dimiliki oleh ya itu kuncinya itu pigmen begitu. Melanin itu tidak hanya ditemukan pada hewan-hewan seperti ini. Kita punya melanin. Kita punya melanin. Warna kulit Anda, warna kulit kita itu dipengaruhi oleh kadar melanin. Jadi tiap orang melaninnya berbeda-beda. Semakin banyak melanin, semakin gelap kita, justru kita akan terlindungi oleh sinar UV begitu. Tapi kalau melaninnya terlalu banyak itu juga tidak bagus begitu ya. Kalau di hewan darat itu cancer begitu, kanker kulit begitu hitam banget itu sampai gelap sampai benar-benar hitam seperti ya benar-benar kayak tinta begitu itu bahaya. Seperti ini kan juga ada melanisasi. Ini bagian mana yang melanisasi itu? Coba kamu kasih ini. Saya nggak kelihatan soalnya. Yang ditunjuk panah itu ya. Ini saya tanya nih ke presenternya nih, yang mana? Tunjuk panah itu atau yang mana? yang ditunjuk panah induk. Yang di bawah ini melanisasi pada Ya, ini kalau seperti ini melaninnya masih kecoklatan, ini mungkin kadarnya masih tidak terlalu inilah ya, masih kalau sudah sangat tinggi dia bisa hitam begitu. Kalau coklat itu masih ya ada akumulasi tapi masih belum parah begitu. Kalau sampai hitam itu berarti sudah istilahnya sudah neoplastik begitu ya. Neoplastik itu artinya pertumbuhan kanker begitu. Seperti di manusia nanti seperti ini. Jadi sebelum tahap pra kanker itu warnanya coklat seperti ini. Nah, jadi mungkin itu saja Anggi. Terima kasih ya. Silahkan selanjutnya ke presenter berikutnya. Kita singkat saja nih. Saya ada ini soalnya. Silakan. presentasi. Dilanjutkan dengan presentasi sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya, apa saja teknik diagnosis yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dari infeksi Aphanomyces astacei pada udang karang? Yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan tanda klinis, di mana perlu diingat bahwa tanda klinis
dapat beraneka ragam tergantung dari tingkat keparahan. Secara klinis dapat dilihat pada perubahan perilaku dan kelainan saraf yang mencolok, tetapi tanda tersebut tidak dapat spesifik dan dapat menandakan infeksi yang lain. Lalu yang kedua, dapat dilakukan teknik pemeriksaan wet mount. Wet mount ini adalah teknik preparasi sederhana yang menggunakan mikroskop dengan mengambil spesimen. Spesimen yang digunakan kali ini potongan kecil kutikula lunak yang dieksisi di daerah lesi. Daerah lesi yang digunakan yaitu kutikula ventral lunak intersternal pada abdomen dan ekor, kutikula di daerah karapas antara karapas dengan abdomen, lalu di kutikula daerah perianal, lalu di sendi periopoda, sendi proksimal, dan terakhir di insang. Lalu setelah itu spesimen ditaruh di gelas objek, ditetesi dengan setetes cairan air atau cairan salin. Cairan salin ini merupakan cairan NaCl yang dikombinasikan dengan air, lalu setelah itu ditutup dengan cover glass. Setelah itu diamati. Kelebihan dari teknik wet mount ini, teknik wet mount mudah dan cepat dibuat, dapat digunakan untuk observasi langsung, dan tidak memerlukan pewarnaan kimia. Namun untuk kekurangannya sendiri, wet mount ini cepat kering sehingga tidak dapat digunakan untuk observasi jangka panjang dan tidak dapat digunakan untuk melihat detail karena menggunakan kontras rendah sehingga detail struktur kurang jelas. Lalu untuk gambar yang sebelah bagian C, bagian kanan atas, merupakan tanda bahwa telah terjadi melanisasi ringan yang memperlihatkan jejaring hifa aseptat yang memanjang dan menyilang di antara daerah kutikula dengan yang menandai lokasi invasi awal. Hifa Aphanomyces assaci ini biasanya berhialin, berdinding tipis, tidak bersepta, dan bercabang. Hifa yang luas di area kutikula periopod ini menunjukkan fase parasitik jamur ketika miselium tumbuh progresif di dalam eksoskeleton dan jaringan subkutikula yang menyebabkan kerusakan struktural dan akhirnya menyebabkan udang karang pun mati. Lalu untuk yang di gambar D, bagian kepala panah terlihat ada bentuk struktur bulat kecil berwarna coklat keemasan. Coklat keemasan ini merupakan tanda bahwa telah terjadi pengendapan melanin yang mencerminkan reaksi enkapsulasi tubuh inang terhadap tabung perkecambahan dan fokus infeksi jamur di jaringan kutikula. Lalu yang di bagian tanda panah ini menunjukkan bahwa telah tumbuh hifa yang pada kulit udang. Lalu yang selanjutnya dapat dilakukan dengan teknik diagnosa histopatologi, di mana jaringan lesi difiksasi, diproses rutin, lalu diwarnai dengan pewarnaan HE, dan dikombinasikan dengan pewarnaan khusus jamur seperti Grocott metenamin silver. Mungkin sekian dari bagian saya, Dok. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya untuk wet mount ini kira-kira diwarnai nggak ini? Atau pakai pewarnaan apa kira-kira? Atau tidak diwarnai? Untuk wet mount ini tidak diwarnain, Dok. Langsung dari potongan kutikulanya langsung diamati. Tidak digunakan pewarnaan kimia atau yang lainnya, Dok. Oke. Kemudian untuk histopatologi itu diwarnai dengan apa itu? Nah, ini kan tinggal baca itu. Kamu kenapa macet itu? Histopatologi itu diwarnai pakai apa? Diwarnai dengan HE, Dok. Lalu dikombinasikan dengan pewarna khusus jamur. Nah, Grocott. sebenarnya ini perlu dikoreksi begitu ya. Kalau HE itu tidak dikomunikasikan pakai Grocott metenamin silver ini atau GMS. GMS itu pewarnaan sendiri, dia itu adalah pewarnaan khusus untuk jamur. Jadi dia tidak digabung dengan HE, artinya itu pewarnaannya terpisah. Nanti kita buat 2 slide yang diwarnai HE, kemudian kita warnai juga dengan GMS, karena itu pewarnaan yang berbeda. Karena ini saya juga mau melakukan ini GMS ini pada kasus aspergillosis pada ayam, itu kan juga jamur. Saya kan pakai GMS juga itu.
GMS itu tidak dikombinasikan, tetapi itu diwarnai terpisah. Jadi mungkin kalimatnya bisa diganti begitu ya, agak rancu seperti ini. Jadi kita warnai HE sendiri, terus kemudian kita warnai GMS sendiri. Jadi dua slide berbeda begitu. Bukan kita warnai HE terus kita campur dengan GMS begitu ya. Jadi untuk jamur ini kita bisa pakai pewarnaan PAS namanya. Saya lupa kepanjangannya apa. Itu memang pewarnaan khusus di patologi agak susah kepanjangannya. Pewarnaan PAS, kemudian juga pewarnaan GMS. Kalau pewarnaan PAS itu biasanya jamur, hifa jamurnya kan berwarna kemerahan. Kalau GMS itu biasanya coklat kehitaman biasanya. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Silakan presenter berikutnya. Baik, izin melanjutkan. Berikutnya adalah penyakit ketiga, yakni Decapod iridescent virus 1 atau disingkat dengan DIV1. Jadi, etiologi dan karakteristik virus dari DIV1 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh Decapod iridescent virus 1, yaitu virus DNA beruntai ganda yang berukuran besar yang termasuk dalam genus Iridopteridae, subfamili Beta Iridopteridae, dan genus baru Decapod iridescent virus. Virus ini memiliki bentuk yang icosahedral dengan ukuran sekitar 150 nanometer dan memiliki kemampuan menginfeksi berbagai jenis krustasea dekapoda. Adapun pula patogenesis dari penyakit Decapod iridescent virus 1, yakni pertama virus akan masuk melalui pakan atau airan terkontaminasi, kemudian akan menginfeksi masuk ke hemolimfe dan menginfeksi hemoset. Di sana virus akan melakukan replikasi dan pembentukan inklusi. Kemudian akan menyebar ke organ seperti hepatopankreas dan insang dan menyebabkan kerusakan jaringan sehingga menimbulkan gangguan imun, metabolik, serta respirasi. Setelah itu akan memunculkan gejala klinis yakni seperti lemah, organ pucat, dan saluran cerna yang akan terlihat kosong. Setelah itu virus ini akan menimbulkan kegagalan multi organ sehingga menyebabkan inangnya mengalami kematian. Eh, Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya adalah gejala klinis umum dari penyakit Decapod iridescent virus 1. Yang pertama, krustasea yang terjangkit akan tampak lemah dan lambat bergerak. Kemudian akan lebih sering berada di dasar atau di permukaan air. Dan juga hepatopankreas akan tampak pucat. Seperti diamati pada gambar 1 dan 2, eh, ditandai dengan tanda panah yang bertanda HP. Di sana pada gambar 1 merupakan udang yang normal, di mana hepatopankreasnya itu terlihat eh, agak coklat keruh. Dan di gambar kedua, di mana udang yang sudah terjangkit HIV virus 1, hepatopankreasnya akan tampak sangat pucat atau bahkan hampir tidak berwarna. Kemudian jaringan hematopoietik akan tampak putih keruh. Jaringan hematopoietik bisa dilihat pada gambar 2 yang ditandai dengan HMP. Di sana terlihat jelas bahwa jaringan hematopoietiknya tampak sangat memutih pucat. Berbeda dengan di gambar 1, tepat di atas stomach atau tanda 7ST. Di sana terlihat itu masih terlihat agak kekuningan atau kecoklatan. Kemudian gejala selanjutnya yakni perut dan ususnya kosong. Bisa juga dilihat pada gambar ini, ditandai dengan ST dan MJ, di mana ST itu merupakan stomach dan MJ itu midgut atau usus dari udang tersebut. Terlihat sangat jelas perbedaannya. Pada eh, gambar kedua, pada gambar kedua itu tidak ada sama sekali, tidak ada terlihat sama sekali perutnya, tidak terisi sama sekali. Kemudian di midgut juga tidak ada terlihat sama sekali isinya, seperti di gambar 1, gambar 2 tidak terlihat sama sekali isi perutnya. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Apakah dari dokter ada pertanyaan? Ya, ada tentunya. Kira-kira ini penyebabnya itu kan virus begitu ya. Virus ini dia virus DNA apa virus RNA dia?
virus DNA, Dok. Virus DNA beruntai ganda. Ya, DNA pasti untai ganda. Kemudian, kalau virus itu DNA, menurut kamu bagaimana laju mutasinya begitu? Apakah mutasinya cepat atau dia lambat kalau DNA itu? Umumnya lebih cepat nggak, Dok? Nggak salah itu. Kalau DNA itu lambat dia. Contoh nyatanya itu kalau saya kan taunya ya virus-virus pada hewan darat itu banyak kan expertnya. Saya kan di hewan darat, hewan laut kurang paham saya. Kalau hewan darat tuh hampir semua virus DNA itu mutasinya lambat. Tapi memang itu apa namanya ada kaitannya dengan struktur da- dari itunya. Kalau DNA untai ganda, kalau RNA kan untai tunggal. Untai tunggal itu dia mudah mengalami mutasi. Apa itu sampai terakhir saya ikuti Omikron. Entah sekarang jadi ada apa lagi itu COVID-19 apa lagi itu. Itu virus RNA. Jadi kalau virus DNA itu lebih stabil. Kemudian ini kamu jelaskan tadi di gejala klinis umum ada hepatopankreas tampak pucat begitu ya. Kira-kira kenapa dia pucat? Karena hepatopankreasnya mengalami nekrosis, Dok. Nekrosis begitu. Ya, artinya virus ini dia tropismenya di mana? Tropisme itu artinya tempat kesukaan dia replikasi itu di mana? Di Yang utamanya eh, di mana? Lebih tepatnya di hemosit, Dok. Hemosit itu Hemosit itu apa? sel seperti sel darah merah kalau pada mamalia, tapi ini khusus untuk crustacea, Dok. Atau ada juga pada moluska. Itu kurang tepat kamu ya. Hemosit itu seperti sel leukosit, bukan eritrosit. Jadi akuatik pasti ada tulisan infiltrasi hemosit itu sel radangnya pada satwa akuatik seperti moluska dan juga crustacea. Peranan eritrosit itu diperankan oleh hemolimfe seperti mengangkut mengangkut apa namanya nutrisi dan sebagainya. Tapi kalau pertahanan itu diperankan oleh hemosit. Ya, mungkin itu saja dari saya. Silakan ke presenter berikutnya supaya untuk mempersingkat waktu. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin di next. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan teknik diagnostik pertama yaitu PCR atau TACME PCR. Bersifat spesifik terhadap khusus sehingga hasilnya sangat akurat dan sensitif. Selain hanya menunjukkan hasil positif atau negatif, PCR ini juga membantu membedakan tingkat keparahan infeksi. Misalnya apakah virus berada pada fase ringan atau berat. Boleh di next. Nah, pada slide selanjutnya ini, yaitu teknik lanjutan yang digunakan adalah TEM atau Transmission Electron Microscopy. Berbeda dengan PCR yang mendeteksi materi genetik virus,
TEM ini memungkinkan kita melihat bentuk virus secara langsung di dalam jaringan. Dengan menggunakan TEM, penelitian dapat melihat lokasi virus bereplikasi serta bagaimana virus terdistribusi di dalam sel inang. Nah, pada kasus tersebut, partikel virus ditemukan pada jaringan seperti hepatocreatic sinus, insang atau gills, peripods, otot, dan uropods. Nah, hasil dari TEM ini digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan virus yang sebelumnya terdeteksi oleh PCR dan memastikan bahwa infeksi benar-benar terjadi di tingkat sel. Boleh di next? Di sini saya akan menjelaskan pada gambar pertama, yaitu menunjukkan lokasi partikel virus pada jaringan itu di tengah. Nah, pada gambar A itu menjelaskan dengan menggunakan metode zoom jauh, dan pada gambar H ini lebih spesifik virusnya, itu merupakan gambar yang memperlihatkan kumpulan viron div1 berbentuk ikosentral heksagonal 1, kurang lebih 150 nanometer. Boleh di next? Oke, udah selesai berarti ya nih ya. Gitu. Oke, sekarang saya tanya nih, mungkin nggak usah banyak-banyak karena ini biar cepat. Ini kamu kan jelaskan memperlihatkan kumpulan virion berbentuk ikosahedral atau heksagonal. Berapa sisi itu? Heksagonal itu bentuknya berapa sisi itu? Coba di zoom. Zoom gambarnya pada bagian virusnya. Ayo jawab sekarang. Harus jawab. Kamu kalau nggak jawab cepat, nggak tahu berarti kamu. Nah, nggak tahu berarti. Harusnya langsung jawab. Nggak tahu. Itu browsing-browsing dulu itu. 6 sisi, dok. Nah, kenapa nggak mau kamu langsung jawab itu? Harus langsung jawab begitu. Kamu kalau misalkan presentasi harus disiapkan begitu. Setiap kata yang kamu omongkan itu kamu harus paham maknanya. Kalau seperti itu kamu tidak paham berarti kamu cuma baca saja. Tidak siap kamu untuk presentasi. Sudah tercermin begitu kamu baca saja, tinggal baca, baca, baca tanpa tahu ada maknanya apa. Begitu, tidak masuk di otak. Hanya lewat saja, lewat presenter begitu ya. Walaupun online, tapi tolong disiapkan dengan baik begitu. Jadi nanti akan ketahuan, akan tercermin kalian bisa apa enggak dengan kalian bisa menjawab pertanyaan saya. Tadi kan sebelum-sebelumnya ada beberapa sudah lancar, artinya sudah paham betul apa yang dipresentasikan. Kan kamu presentasi begitu. Jadi mohon ini diperhatikan tidak hanya di mata kuliah akuatik saja, di mata kuliah lain juga begitu, begitu ya. Ya maksudnya kan kasihan begitu, orang tua kalian sudah bayar UKT mahal-mahal, tapi kalian belajarnya seperti ini begitu. Jadi seperti buang-buang duit begitu jadinya. Ini saya sebagai fasilitator mengingatkan saja ini. Jadi ingatlah orang tua saya di rumah karena mereka yang membayari begitu. Mereka bayar saya kuliah, masa saya tidak serius sih begitu. Ya kasihan gitu. Jadi silakan ya, mohon dicamkan untuk semua mata kuliah seperti itu ya. Walaupun mungkin dosen pengampunya tidak peduli kalian presentasinya bagaimana, tapi tetap kalian itu setiap dalam pembelajaran itu harus serius. Jadi agar maksimal nanti hasilnya dan jadi yang terbaik begitu. Jadi sebenarnya yang membuat saya bahagia atau dosen bahagia itu bukan bukan uang, tapi adalah ketika mahasiswanya itu berhasil begitu, mahasiswanya bisa, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri bagi seorang pengajar atau dosen begitu.
Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi mungkin sesi diskusinya untuk ini tidak usah begitu ya. Kita singkat saja begitu karena saya ada banyak ujian ulang dengan koas begitu ya. Koas ini tadi makanya tadi saya sambi-sambi ini kuliah terus saya nyambi ada koas yang datang begitu. Jadi mungkin agak kurang optimal nanti. Jadi mungkin barangkali untuk audiens bisa memberikan pertanyaannya secara langsung begitu ya kepada presenternya, kemudian presenternya menjawab begitu. Mungkin di apa namanya diketik dengan Word saja begitu nanti ya. Jadi silakan tampung pertanyaan kalau misalkan audiens ada pertanyaan, kemudian nanti presenter menjawab, kemudian dikompilasi di Word, file Word, kemudian dikasih keterangan siapa yang bertanya, kemudian kasih nama dan name. Jadi mungkin itu saja ya, tetap semangat untuk menjalani kuliah, hari-hari kuliah, karena Anda tidak akan ketemu saya gitu. Karena semester depan masih ketemu saya lagi gitu. Semester depan di patologi veteriner sistemik 2 rasanya ya, sistemik 2 itu nanti ketemu lagi begitu. Jadi silahkan tolong persiapkan dengan serius begitu. Jadi barangkali ini kan perkuliahan akuatik terakhir berarti ya dengan saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan saya harap semuanya menjalani dengan serius. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi. Terima kasih dokter. Selamat Selamat pagi. pagi, Dok. Terima Selamat kasih. pagi, dokter. Terima kasih.